200 tahun kemudian, cerita Panji itu justru populer pada masa Mojopahit. Ini yang menarik. Nah, popularitas cerita Panji pada masa Mojopahit ini menyebar seiring dengan pengaruh Mojopahit yang berjaya di seluruh Nusantara sampai negara-negara di Asia Tenggara. Jadi kita pernah melakukan satu ekspansi budaya ke berbagai negara dengan cerita Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Panji. Kita bertemu lagi dalam serial Memahami Budaya Panji di channel TV Panji ini. Jadi kita sudah sampai pada episode yang kelima tentang penyebaran cerita Panji. Jadi setelah kita dengarkan tentang apa itu Panji, apa itu cerita Panji, budaya Panji, kemudian contoh-contoh cerita Panji, kita sekarang masuk dalam sesi penyebaran. Nah, memang kita tidak tahu secara persis kapan cerita Panji itu lahir, ya. Tetapi banyak ahli menduga bahwa cerita Panji itu lahir sebagai sebuah kreasi rakyat dari Raja Kameswara, ya, dari Kediri, yang mempunyai permaisuri Dewi Kirana dari Jenggala. Meskipun dalam prakteknya itu kemudian terbalik, ya, Panji itu berasal dari Jenggala, kemudian Dewi Sekartaji dari Panjalu. Nah, 200 tahun kemudian cerita Panji itu justru populer pada masa Mojopahit. Ini yang menarik. Jadi cerita Panji lahir pada masa Kediri, kemudian populer pada masa Mojopahit. Nah, popularitas cerita Panji pada masa Mojopahit ini menyebar seiring dengan pengaruh Mojopahit yang berjaya di seluruh Nusantara sampai negara-negara di Asia Tenggara. Makanya kemudian daerah-daerah dan negara yang pada saat itu memiliki hubungan diplomatik dengan Mojopahit itu kemungkinan atau bisa terjadi ada jejak-jejak cerita Panji di sana. Ya, mulai dari Bali, di Nusa Tenggara, di Sulawesi, Kalimantan, seluruh Sumatera, di Malaysia, ya, Myanmar, Kamboja, Laos, sampai Thailand, itu ada cerita Panji yang menyebar ke sana. Itu sebetulnya sudah ditulis secara menarik oleh Adrian Vickers, ya. Ini seorang profesor dari Australia, ya. Dalam disertasinya dia menulis tentang peradaban pesisir. Peradaban pesisir itu disebut Vickers sebagai sebuah peradaban Panji. Salah satu hal yang menarik dari cerita Panji ini memang kenapa cerita Panji sampai menyebar ke berbagai daerah. Ini satu hal yang menarik dan menyebarnya dalam bentuk dongeng, dalam bentuk naskah berbagai aksara dan berbagai bahasa. Ini satu hal yang menarik tentang cerita Panji. Jadi kalau sekarang ini kita ini banyak dipengaruhi oleh budaya dari Korea, dari Jepang, dari Amerika, dari Arab bahkan, ya. Tetapi tahun abad 14, abad 15, justru kita yang mempengaruhi mereka. Ya. Jadi itu kalau dalam, mungkin kurang tepat istilahnya, tapi dikatakan semacam ekspor budaya gitu. Jadi kita pernah melakukan satu ekspansi budaya ke berbagai negara dengan cerita Panji. Ini satu hal yang menarik. Contohnya misalnya di Thailand gitu, ya. Di Thailand itu cerita Panji menyebar melalui Melayu dalam bentuk naskah Melayu dalam aksara Pegon. Ya, makanya kemudian di sana dikenal sebagai cerita Inau. Inau itu diduga salah baca dari kata Inu yang ditulis dalam huruf Pegon, ya. Alif, nun, wau dibaca Inu dibaca. Tapi oleh orang Thailand waktu itu dibaca Inau. Nah, ketika menyebar ke Thailand, cerita Panji dituliskan oleh Raja Thailand. Ya, ditulis Raja Broma Rangkot siapa namanya, saya istilahnya lupa. Nah, kemudian oleh raja itu diajarkan kepada putra-putrinya, putra-putri keraton, kemudian dilakonkan menjadi seni pertunjukan. Nah, kemudian menyebar sampai ke berbagai kalangan masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa Thailand itu adalah sebuah negara kerajaan di mana posisi raja dan keraton itu sangat terhormat, sehingga akhirnya Panji menjadi sebuah cerita yang cerita kebangsawanan, cerita keraton, ya, cerita ningrat gitu loh. Nah, makanya ini yang kemudian terus terang membuat saya menjadi
apa istilahnya ya, menjadi kenapa kok di Thailand menyebar sedemikian luas sementara kita yang dari Jawa Timur tidak kenal cerita Panji. Kemudian juga ada cerita bahwa ketika Raja Hayam Wuruk itu melakukan Desa Warnana, negara Kertagama yang ditulis oleh itu Mpu Prapanca itu, dia melakukan berusukan kalau dalam istilahnya sekarang itu ya, berkunjung ke daerah-daerah kekuasaannya itu, dia tidak sekedar meninjau wilayah Mojopahit, tidak sekedar mengadakan dialog dengan rakyat setempat, tetapi dia juga menari raket, ya, menari topeng dengan lakon Panji. Nah, itu antara lain yang membuat cerita Panji bisa menyebar kemana-mana. Nah, yang menarik juga, penyebaran cerita Panji ini tidak sebagaimana Ramayana atau Mahabharata, tetapi cerita Panji bukan cerita yang pakem, tetapi cerita yang cenderung fleksibel. Karena itu kemudian ketika menyebar ke Bali, ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke berbagai daerah, macam-macam ceritanya. Ya, makanya ada versi Bali, ada versi Nusa Tenggara, ada versi Sulawesi, ada versi Kalimantan, versi Melayu, versi Thailand. Di Thailand ceritanya menjadi cerita Inau. Ya, di Kamboja menjadi cerita Ainau. Nah, agak mirip ya, beda. Ini yang menarik cerita Panji. Jadi dia melakukan satu adaptasi, satu akulturasi dengan budaya setempat. Bahkan di Thailand itu tokoh-tokohnya juga sudah berubah. Ya, jadi misalnya Batara Kala menjadi Patarak Cala gitu ya. Ada istilah-istilah yang menurut istilah mereka ya. Baiklah, itulah cerita tentang penyebaran cerita Panji ke berbagai daerah dan berbagai negara. Sehingga kita menjadi memahami bahwa cerita Panji yang lahir dari Jawa Timur sebagai tanah tumpah darahnya itu justru dikenal di Thailand dan berbagai negara. Kita menjadi malu orang yang tinggal di Indonesia atau khususnya di Jawa Timur kalau sampai tidak kenal cerita Panji. Kita akan sambung lagi dalam episode yang akan datang. Terima kasih. Salam Panji.